maka Allah yang sentiasa dalam keseimbangan. Allah yang kita imani adalah sosok Allah yang selalu peduli dengan rintik dan keluhan kita umat manusia. Allah yang kita imani bukanlah sosok Allah yang tuli akan bentuk mata terhadap penderitaan dan situasi kemanusiaan kita. Allah sama seperti kita punya hati dan selalu terbuka terhadap yang lain. Allah selalu berempati, berdialog sebagai kita. Bahkan karena sumber dari Allah, dosis dirasa Allah terhadap kita jauh melampaui segala bentuk kekurangan yang kita punya. Kita menunjukkan rasa simpati kita kepada sesama, misalnya dengan melakukan atau beberapa cerita yang lain, menghibur mereka yang berdosa atau memberi bantuan kepada orang yang membutuhkan pertolongan dari kita. Dan kalau hanya sebatas itu, kita bisa bersemangat. Tetapi Allah justru mengambil hikmah yang paling ekstrim, luar biasa, yang memperlihatkan fungsinya dengan cara melakukan kembali bakat kita Yesus. Ini tentu sebuah bentuk kasih yang tak ternilai ukurannya. Bahwa cinta dan solidaritas Allah kepada manusia tidak bisa. Di tengah penderitaan yang begitu banyak, Dia mengutus putranya untuk menjaga jalannya keselamatan bagi kita. Tidak sampai di situ, maka Yesus sendiri mau melibatkan dirinya dalam seluruh dunia kita manusia kita. Dia menangis, menderita sakit, sengsara, bahkan sampai wafat di dunia ini. Di sini terbukti jelas bahwa kasih Allah sungguh total, murah, berhabis, dan tidak sederhana. Bapak-Ibu saudara dan saudara terkasih, Yesus Kristus rela menderita, dikolok-kolok, dihina dan diinjak, disebut abad, dikala kepala penghinaan, dan pada akhirnya Dia menghembuskan nafas terakhir di dunia ini. Tetapi dari sebalik itu Allah kemudian mengungkapkan kasih-Nya dan kedatangannya. Dan dalam demikian inilah kita melihat bahwa Yesus Tuhan kita, Sang Guru Agung sejati kita, memerintah manusia bukan dengan senjata, bukan dengan alat atau barang-barang lainnya, tetapi dengan cinta, dengan kasih yang ikhlas. Semuanya itu dilalui hanya demi keselamatan kita, bukan untuk pamer diri, pamer jago, tetapi Dia menyerahkan seluruh dirinya untuk kebahagiaan dan keselamatan kita dalam manusia. Di sini kemudian kita lihat bahwa masalah itu mempunyai makna yang baru. Kalau dalam konteks tradisi masyarakat Yahudi zaman itu, salib tidak lagi dari makna yang mahal, tetapi dengan hadirnya Yesus dan dikatakan tubuhnya Bapa Tiga salib itu akhirnya kembali menemukan makna baru. Sebab dari salib suci itu kita kemudian diselamatkan, dan proses inilah yang dalam kotak-kotak siaran adalah salib kita selalu merenungkan kalimat ini. Sebab darahnya yang suci, Ia adalah menebus dosa-dosa kita dalam manusia. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara dan Saudara, salib adalah wujud solidaritas Allah yang tidak terkira dalam dirinya. Allah memang membenci yang namanya dosa, tetapi Ia tidak pernah membenci para dosa. Sebanyak dan seberat apapun dosa dari umat manusia, tidak akan pernah mengubah keputusan Allah untuk terus mencintai dan merawat kita. Allah bahkan rela meninggalkan tahtnya yang mulia dan kudus di surga hanya untuk menyelamatkan kita. Tetapi memang dalam waktu-waktu tertentu Allah telah menunjukkan solidaritasnya dengan mendekatkan diri dengan kita, hanya kita sendiri yang selalu menjadi dari kita membiarkan Allah tetap perlu dalam keadaan yang
Walau kita mencari kenikmatan dan kesenangan di luar sana. Bapak Ibu saudara dan saudara yang terkasih, apabila kita menyembah salib pada hari ini, pusat perhatian kita mestinya tidak hanya pada pemberitaan yang dilakukan oleh Yesus, tetapi juga pada butir-butir kasih Allah yang terpancar pada salib berada itu. Kasih itulah kemuliaan Allah. Maka marilah kita memuliakan Tuhan Yesus, Raja yang atas salib. Mari kita mencium salib dengan rasa bangga. Padahal salib adalah lambang kasih yang tenang, kasih yang mulia. Di bawah kaki salib Yesus, seluruh kekerasan manusia, kekuasaan kebencian, penipuan, kebohongan, kesabaran, dan seluruh